Kisah pesugihan siluman serigala di Gunung Gede. Istriku harus melayani siluman serigala. Baik penonton, sebelum menyimak, bila Anda tidak ingin ketinggalan dengan kisah-kisah mistis selanjutnya, bila Anda belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Pesugihan merupakan salah satu pilihan bagi orang yang pingin bisa kaya dengan cara instan. Mereka ingin hidup berkecukupan dan tidak harus susah payah mencari uang. Salah satu pesugihan yang dikenal adalah pesugihan serigala. Pesugihan ini banyak dikenal di salah satu daerah di Jawa Barat. Pesugihan serigala ini tidaklah memberikan tumbal nyawa sebagai ganti kekayaannya. Namun pengikut pesugihan serigala ini harus melakukan ritual khusus yang menjinjikan. Pesugihan serigala ini nyatanya masih dilakukan oleh beberapa orang yang ingin jalan pintas mendapatkan kekayaan secara instan. Pesugihan serigala adalah pesugihan dengan memelihara siluman serigala. Barang siapa yang memelihara siluman ini, maka uang akan datang dengan sangat mudah. Serigala ini layaknya hewan anjing seperti pada umumnya, yang dipelihara dan menjaga gerbang pintu rumah. Namun serigala ini merupakan jelmaan siluman serigala dari Gunung Pangrango, Jawa Barat. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri Qosim dan Aminah. Usaha material mereka yang harusnya bangkrut tiba-tiba saja kembali bangkit. Bahkan uang dengan mudah didapatkan dan membeli mobil angkutan pasir dan mobil pribadi yang mewah. Kondisi ini akhirnya membuat perekonomian pasangan ini semakin membaik dan berkelimpahan dengan mewah. Mereka menjadi keluarga kaya dan terpandang. Usaha yang awalnya kembang kempis maju pesat usaha materialnya tersebut. Banyak pembeli datang ke usaha mereka. Rumah yang awalnya reot, menjadi bertingkat dan membeli ruko atau kios untuk cabang usahanya di mana-mana. Di balik kekayaan yang melimpah, Qosim harus merelakan istrinya Aminah, menjalani ritual dengan siluman peliharaannya di kamarnya. Ritual ini dijalankan pada malam-malam tertentu. Aminah tidak mengetahui, jika ritual yang dilakukannya itu adalah ritual dengan siluman. Aminah mengira melakukan hubungan badan dengan suaminya, padahal dengan seekor serigala. Tahukah kalian pemisra metafisika Nusantara, ritual apa yang harus dijalankan Aminah? Ternyata Aminah harus mau melakukan hubungan intim dengan siluman serigala itu. Geli juga ia dengarnya. Ritual ini dilakukannya pada malam-malam tertentu. Aminah tidak menyadari hal itu, karena yang ada di hadapannya adalah suaminya Qosim. Serigala itu menyerupai wajah Qosim suaminya. Sementara Qosim yang tidak ingin cemburu melihat Aminah istrinya berada di pelukan makhluk gaib memilih pergi. Namun pada suatu malam, saat tengah terjadi ritual itu, Qosim pulang. Dia mendengar istrinya memuji-muji keperkasaan siluman itu. Merasa marah dan cemburu, akhirnya Qosim pun mengambil golok setan. Dengan emosi, golok setan ini langsung dihantamkan ke tubuh siluman itu. Pada saat itu, Aminah histeris teriak dan menjerit dengan keadaan tidak memakai baju, karena yang ada di hadapannya adalah tubuh suaminya Qosim yang roboh bersimbah darah. Saat keduanya tersadar, muncratan darah dan sosok Qosim jadi-jadian pun menghilang. Tak lama kemudian, sang istri sakit keras dan hanya bisa terbaring di tempat tidur. Tanpa sadar, sang istri sering mengingau menyebut tempat sisi siluman serigala itu yang berada di Gunung Gede Pangrango. Sementara si Qosim juga sama, dalam tidurnya dia selalu mimpi dikejar-kejar siluman serigala yang akan memangsanya. Serem ya. Karena tidak tahan akhirnya keluarga ini mencari pertolongan kepada ustadz dan keduanya bisa diselamatkan.
Meski harta mereka habis tak bersisa, mereka pun menjadi miskin kembali seperti awal, namun kehidupan mereka normal kembali tanpa harus ada teror-teror makhluk siluman serigala itu. Kini Kosim bekerja sebagai kuli bangunan, dan Aminah dagang donat keliking. Walaupun hidup mereka kini sederhana, namun mereka bahagia tanpa harus ada teror gaib. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran atau hikmahnya, bahwa harta dunia tidak akan pernah membawa kebahagiaan, walau faktanya tanpa uang kita tidak bisa bahagia. So kita bisa usaha yang halal dan benar tanpa harus menyimpang, karena dunia takkan pernah kita bawa mati. Kisah ini merupakan kisah fiksi. Apabila ada kesamaan dalam alur cerita itu hanya kebetulan saja. Nantikan kisah-kisah atau cerita mistis selanjutnya dari saluran Metafisika Nusantara. Jangan lupa share ke sosial media Anda. Terima kasih, wassalam.